libur kemarin dari 2003 mungkin ada break dulu. Alhamdulillah setelah break itu dimulai modul 3.1, di mana alhamdulillah mungkin materi di LMS tersebut sangat menantang sekali, terutama saya pribadi sebagai CGP merasa tertantang. Bahkan ini tantangannya sangat-sangat luar biasa, karena apa? Di dalamnya kita ini dituntut untuk tetap berkolaborasi, kemudian mengumpulkan informasi-informasi psikologis, dilema etika maupun rujukan moral yang ada di sekolah. Bahkan tadi juga sudah berbicara sama Bapak Kepala Sekolah bahwa insya Allah akan dilaksanakannya demonstrasi kontekstual itu, walaupun di rubriknya boleh dengan teks, akan tetapi saya mencoba untuk memaksimalkan karena di dalam rubriknya harus berupa audio, teks, dan visual. Berarti secara tidak langsung saya harus diskusi dengan beliau, dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan saya di sekolah. Dari rangkaian program ini, pendampingan tempat ini adalah inti atau klimaksnya. Jadi seluruh rangkaian ini intinya dan pembelajaran ini tempat. Nah kan di tempat itu pembelajarannya ada diferensiasi, kemudian juga saya kan integrasi dalam pembelajaran. Jadi dua ya. Walaupun di pelajaran daring sekarang minyak tidak besar kemungkinan bahwa nah bagus berdasarkan dari pendampingan sebelumnya dan kali ini Pak itu akan melakukan pembelajaran seperti yang sudah divalidasi ya, disiapkan. Nah kira-kira tujuan pelajaran nanti yang akan dilaksanakan itu apa? Baik, terima kasih. Adapun mungkin di sini sebagai tujuan pembelajaran, di mana awal adalah materi yang akan saya sampaikan itu merupakan materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5 SD. Tujuannya mengenal permukaan bumi yang ada di planet bumi ini ya. Bahkan mereka itu dituntut nanti tujuannya mengetahui bahwa permukaan bumi itu tidak mulus ya. Ada yang menonjol, bahkan ada juga yang secara kasar di dalam permukaan bumi itu. Kemudian ada strategi. Nah di sini strateginya Pak, karena mungkin ini sebetulnya berhubungan di luar kelas ya, seharusnya ini adalah outdoor. Cuman untuk lebih mengabstrakkan mereka itu secara alat yang abstrak, saya menggunakan impactnya itu adalah media proyektor, kemudian PowerPoint, di mana mereka bisa melihat jelas secara baik secara gambar ya, karena mereka ini berbeda-beda, ada yang suka gambar, kemudian ada yang suka melihat secara langsung media visualnya, bahkan ada juga yang mereka itu yang tahu dari pendengaran dari audio yang saya tampilkan barusan yang melalui ataupun slide PowerPoint. Akan di hari ini Iya. yang mana yang Diharapkan itu Pak lebih ke arah berdiferensiasi juga. Kenapa tadi di awal di samping dimulai berdoa, yang diharapkan itu mereka dapat mengetahui bahwa permukaan bumi tadi sudah dikelompokkan, ada geosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Mereka akan lebih memahami, akan berdiferensiasinya itu dikelompokkan secara saya bagian daratan, saya bagian perairan. Nah, mereka itu secara tidak langsung menyukai. Di sini ada yang menyukai daratan, mereka kelompok dua ada yang menyukai perairan. Nah itu makanya saya kelompokkan berdasarkan kesukaan mereka gitu Pak. Ya. diferensiasi materi. Iya, iya Pak. Ya baik, terima kasih. Kesempatannya semua semangat.
Hari ini kita akan belajar, namun sebelum pembelajaran dimulai, karena tadi ketua kelas datang duluan ya memberikan contoh bagi temannya, silakan Pak Ujan untuk memimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Pak Ujan, ketua kelas di kelas 5 yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ilmu yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dimohon semuanya untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita akan belajar, tetapi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberikan tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui struktur lapisan bumi ya, diantaranya ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan penampakan alam yang ada di daratan maupun perairan ya, yang ada di sekitar kita dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya ataupun manfaat di dalam perairan, perubahan yang terjadi di muka bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali nanti pergerakan ataupun manfaat yang ada di bumi ini ya. Nah, kita akan berkenalan dengan bumi. Setiap hari, bahkan setiap detik kita ini menginjakkan kaki di mana? Bumi. Betul. Makanya kita berkenalan dulu. Nah, pada tahun 2020 lalu terkenal ada dua orang manusia bernama Bob dan Doug Hurley. Mereka berhasil diterbangkan ke ruang angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, gambar di atas ini merupakan apa? Tampilan bumi kita ketika masuk ya ke ruang angkasa, karena adanya litosfer, adanya atmosfer dan hidrosfer. Ya, tuh. Kemudian, nah, berdasarkan penelitian bahwa planet bumi kita itu sebetulnya bentuknya tidak bulat ya. Kenapa? Terutama terhadap
penampakan yang ada di permukaan bumi. Bermacam-macam, ada daerah yang menonjol, kemudian daerah yang cekung ya. Kita lihat ini adalah satu gambar di mana permukaan bumi itu adanya lautan, adanya pegunungan ya. Kemudian adanya daratan. Nah, di sini ada penampakan bumi ya, yaitu litosfer atau daratan. Coba kalian perhatikan, di sini gambar A adanya gunung berapi, kemudian gambar B adanya gunung Fuji. Ya, ini merupakan daratan yang ada di permukaan bumi. Ya, ada dua gunung ini menjadi apa? Contoh bahwa daratan yang ada di permukaan bumi itu betul-betul nampak dan terlihat oleh mata. Kemudian, nah kalian ketika melihat gunung pernah ada yang melihat ke gunung? Ya, ada yang bentuknya menonjol, kemudian ada yang daratannya tinggi, ada daratannya rendah. Itu tergantung bagaimana permukaan daratan tersebut. Ya, kalian juga bisa melihat bukit. Ada istilahnya mendaki gunung, ya, lewati lembah. Nah, kenapa setiap manusia itu yang nampak pada permukaan bumi pasti akan bersentuhan langsung atau menginjakan kaki langsung, baik itu di darat, di laut, ya di udara boleh, bisa kalau kita naik pesawat, ya itu. Nah, ada juga selain bukit adanya lembah, ya itu ya. Nah, kalian tadi pernah melihat gunung yang menjulang tinggi, ya. Walaupun kita tidak pernah langsung ke gunung berapi, tetapi kalau kita melihat gambar di sini, ini gunungnya adalah sangat tinggi, ya. Bisa melihat bukit, bisa juga melihat lembah. Nah, di sini di daratan kalian juga bisa menemukan ini adalah lapisan, ya. Yang pertama ini dikasih tanda adanya dataran tinggi, lihat. Tetapi sebelum dataran tinggi ada dulu gunung. Ada gunung dulu, kemudian yang nomor pertama dataran tinggi. Kemudian turun ke bawah menjadi lembah. Kemudian ada sungai, ada danau, kemudian dataran rendah, baru bukit. Nah, ini lapisan permukaan daratan bumi jika dibuka ataupun jika dibelah seperti inilah, ya. Dari tanah bagian yang datar dari bawah sampai ke atas bagian yang tinggi ke pegunungan. Nah, selanjutnya ada hidrosfer. Ini artinya perairan atau lautan. Kenapa? Karena di bumi kita tidak hanya daratan tetapi juga ada lautan atau perairan. Nah, meskipun daratan ini di bumi sangat luas, ternyata ya tahu tidak anak-anak bahwa kenyataannya lautan yang lebih luas, ya, sekitar 71% dari permukaan bumi. Kenapa? Kita lihat sungai yang ada di kita, yang nyata nampak kejadian alam di kita itu terjadinya abrasi, air mengalir secara terus-menerus sehingga tanahnya akan longsor, ya. Maka terkikis tanahnya, daratan habis, lautan sangat banyak dan luas. Tuh. Nah, yang ketiga adanya atmosfer bumi. Apa artinya atmosfer itu? Udara. Nah, selain bentuk permukaan bumi, selain hidrosfer ada juga atmosfer, ya, yang menyelimuti permukaan bumi. Ini adanya oksigen yang kita hirup, itu yang nyata yang ada yang kita rasakan sekarang, ya. Kita tidak pernah membeli oksigen yang kita hirup. Kita bisa duduk, bisa mendengarkan, bisa belajar, itu bernapas tetap menggunakan udara yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu, ya. Nah, setelah kalian melihat adanya litosfer, hidrosfer dan atmosfer, coba siapa yang ingin menjadi kelompok litosfer? Baik, kalau hidrosfer, oke, atmosfer. Sekarang kalian tulis, catat apa yang kalian barusan dengar, ya, di kertas ini, ya.
Baik, Bapak akan melihat dulu. Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah lama. Baik, silakan catat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tulis apa yang kalian tadi lihat, baik dari litosfer, ya hidrosfer ataupun atmosfer. Ada penampakan alam apa saja, ya, di daratan, di laut, bahkan di udara. Silakan. Ada yang sudah? Baik, sudah ya. Silakan sekarang dari kelompok litosfer, hidrosfer, dan atmosfer satu orang saja ya untuk mempresentasikan ke depan atau membacakan dari hasil yang kalian tulis barusan. Satu orang saja, silakan. Ya, ini silakan. Di sini. Litosfer, pegunungan. Gunung adalah bagian dataran yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Biasanya gunung berukuran sangat Besar. besar. Betul ya. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ayo. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan satu orang, siapa yang mau ke depan? Ya. Sini. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti bumi. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Aman. Ya, terima kasih Aman. Selanjutnya untuk kelompok atmosfer silakan satu orang. Ya, Adi, maju. Silakan. Bacakan dari hasil Adi yang dicatat. Jadi bentuk permukaan bumi yang ada di permukaan. Litosfer dan lautan di litosfer. Di bumi juga ada yang namanya atmosfer, adalah udara yang menyelimuti permukaan. Adanya udara yang menyelimuti permukaan bumi. Percaya tidak kalian kalau di bumi ini ada udara? Percaya? Percaya. Ya, bisa dirasakan ya. Adanya angin bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat, tidak nampak. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Adi Wijaya, berikan tepuk tangan untuk Adi. Nah, selanjutnya
Bapak di sini sudah sediakan sebuah video, namun sebelumnya agar lebih semangat semuanya tepuk semangat. Baik, terima kasih ya, semangat semuanya. Nah, di sini coba perhatikan. Ya, silakan disimak ya. Ini adalah penampakan alam bumi kita. Nih. Nah, setelah kita menyimak video ini, nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian ya. Baik, silakan disimak baik-baik. Nah, luasnya setara 10 miliar lapangan sepak bola, begitu luas ya. Nah, ini. Ada apa saja di dalam bumi? Coba perhatikan. Nah, adanya datar, mulus, bermacam-macam ya. Itu di dalam permukaan bumi. Nah, di sini juga ada daerah yang menonjol, daerah yang sepuh, ya. Ada juga yang terisi oleh air ya. Ada airnya, juga ada yang kering. Ya. Selain itu ada juga daerah permukaan bumi yang tandus ataupun tidak berair seperti tadi kering. Nah, dalam bahasa India ini bagian bumi dibagi menjadi 3 seperti tadi ya, sesuai dengan kelompok yang kita buat. Nah, di sini coba perhatikan litosfer atau daratan. Nah, ini gambar apa teman? Ya, gunung ya yang menjulang tinggi. Bentuknya itu tidak sama ya. Ada yang tinggi, kemudian ada juga yang rendah atau disebut dengan bukit ya. Ini gunung berapi, walaupun tidak pernah kita ke sana, kita bisa dipastikan bahwa kalau gunung berapi itu rasanya panas, panas sekali. Apalagi ini yang aktif ini bisa meletus ya. Makanya kalau gunung meletus itu berita-berita banyak sampai adanya bencana alam, orang-orang pada mengungsi semuanya akibat dari meletusnya gunung berapi itu. Nah, kalian juga bisa melihat apa? Bukit atau dataran yang menjulang tinggi juga, namun ukurannya jauh lebih kecil. Jadi ada adik kakak ya, ada gunung, ada bukit. Gunung itu sebagai kakaknya, bukit itu adiknya, itu kecil permukaannya. Nah ini. Nah, kalau di sini ibaratnya ibu dan ayah sama-sama ya. Tuh, bukit sebagai anaknya, kalau gunung sebagai ibunya. Nah, seperti itu. Terbentuknya karena aktivitas vulkanik sama ya. Nah, selain gunung dan bukit ada juga lembah. Ini yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung, bentuknya seperti cekungan ya. Kalian suka menggambar kan gunung adanya lembah. Nah, ini seperti ini. Dataran tinggi ini daerah dataran yang ketinggiannya lebih apa? Dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau air laut rata itu 200 meter ke atas itu adalah permukaan apa? Gunung atau bukit ya. Kemudian dataran rendah. Nah, 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Kita lanjut ke hidrosfer. Tadi siapa tadi ya yang menjadi kelompoknya?
Ya, bagus. Coba perhatikan ini adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi, ya seperti ini, ya. Nah, meskipun daratan bumi sangat luas, tetapi daerah permukaan bumi ini digenangi oleh perairan ataupun bahkan lautan, ya. Nah, ini adanya di laut, sungai ataupun danau, semuanya perairan. Nah, ini contohnya, ya. Ada air laut, ada air danau, ya. Nah, danau sendiri adalah daerah daratan, ya, yang tergenang air. Atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Itu. Dilanjutkan, selain danau ada juga laut, ya, laut ataupun sungai. Sungai adalah bagian dari daratan juga, sama. Kalau kita ada di kali, ya kali banyak, ya, bisa kita lihat secara langsung. Nah, kalau di sini air sungai akan mengalir dari sumber mata air, ya. Kalau kita dari Lewi Pamulang, ya, yang nyata di daerah kita sampai ke sana kesukaannya, ya, sama, itu asalnya dari kita, ya. Kemudian terakhir adanya atmosfer. Itu selain bentuk permukaan bumi, ada daratan, ada lautan, bumi juga ada yang namanya atmosfer atau udara. Nah, ini, ya. Nah, ini yang diselimuti ini seperti ini udara. Nah, oksigen yang kita hirup sehari-hari, ya. Nah, adanya oksigen yang bisa kita hirup. Kita yang sehat bersyukur, ya. Kalau yang sakit di rumah sakit beli tabung oksigen. Itu mahal, ya. Biayanya kalau kita gratis yang sehat. Nah, itu. Ada juga gas karbon dioksida, ya. Yang mana udara yang kita keluarkan, ya, dari hidung ataupun dari mulut, ya. Di atmosfer terdapat lapisan udara, atmosfer dan sebagainya banyak, ya. Setiap lapisan udara itu dibedakan tuh dari permukaan bumi. Nah, ini silakan disimak, nanti ada tugas secara kelompok untuk mengisi hasil dari video ini, ya. Baik, ya, karena kalian barusan sudah melihat dari video penampakan alam, Bapak akan membagikan tugas untuk kelompok, ya. Kelompok makan ke belakang. Silakan diikuti, ya, ini sesuai dengan yang ada di permukaan bumi, sesuai kelompoknya yaitu daratan. Ya, ada apa saja di daratan. Ya. Ini adalah udara. Sesuaikan benda atau hewan apa yang ada di udara. Ini adalah hidrosfer. Ditempel di sini. Kalian nanti menguji
ini ya apa yang ada di perairan ataupun di udara, perairan ya ataupun yang di laut. Nah. Ya. Cari benda yang sesuai dengan kelompok kalian. Ada yang litosfer, ada yang litosfer, ada yang atmosfer. Silakan. Ditempel langsung ditempel boleh. Kalau yang sudah satu gambar saja boleh langsung boleh ditempel. Ya, langsung digunting, ditempel sesuai dengan proses juga ada yang termasuk ke dalam udara. Ya, boleh satu gambar. Satu boleh yang cocok langsung ditempel. Ya, langsung boleh ditempel ya. Boleh langsung ditempel. Bebas, menempelnya bebas, silakan. Ya. Ya, silakan ya. Ya, ditempel boleh. Waktunya kurang lebih 5 menit ya, silakan. Langsung tempel. Di sini. Ya. Jadi semua yang ada di darat.
Ini baru satu. Tadi bebas. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Kelompok ini baru 4 lembar. Saya sudah 5, ini baru 4 sama kelompok iPad sudah punya 5 gambar. Sudah lebih banyak ya. Ini kelas silakan. Ya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Silakan dari tiap kelompok untuk mengakhiri pekerjaan kelompoknya. Guntingnya disimpan, lemnya disimpan. Ya, baik, disimpan. Sudah ya, sudah. Ini sudah disimpan. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan ke depan. Ada benda apa saja yang kalian dapatkan ya dari gambar tersebut yang kalian tempel di kertas. Dari kelompok litosfer dulu, silakan siapa yang mau mempresentasikan ke depan. Ada gambar apa saja dari hasil kelompoknya, satu orang. Siapa yang ke depan? Oh, Isa, silakan. Oh, ikutnya di bawah. Nah, coba perhatikan kelompok yang lainnya. Ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Di sini. Perhatikan. Nah, ada gambar apa saja? Coba jelaskan ada gambar apa saja. Ini yang pertama. Ini kelompok apa? Kelompok apa ini? Ya, artinya kelompoknya di daratan ya. Gambarnya apa saja coba? Sepeda. Zebra. Ya, kereta api, motor, gajah, ya, ada sepeda, ada truk, ada beca. Ini semuanya benda-benda baik hewan maupun alat transportasi yang ada di daratan. Betul ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok litosfer. Siapa yang mau membacakan ke depan? Baik, silakan. Ya, ini kelompok 2 ya, litosfer. Silakan, ada gambar apa saja ini? Kapal laut, pinguin, kemudian apa kemudian ya udah ya. Berarti ini adalah kelompok yang dari kelompok 2 litosfer, lautan ya atau perairan. Betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Adi, silakan maju ke depan Adi.
Adik kelompok berapa adik? Kelompok 3. Kelompok apa namanya? Ya, ada benda apa saja ini adik, silakan jelaskan. Pesawat, balon udara, sapu, burung. Nah, ini adalah hewan ataupun alat transportasi yang ada di udara. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, berikan tepuk tangan buat adik. Ya. Baik ya, barusan kita telah mengisi dan mengerjakan secara berkelompok tentang penampakan atau permukaan bumi kita ya. Nah, di sini penguatan dari Bapak ya, setelah kita belajar terdapat manfaat dari bumi kita ya bagi kehidupan manusia, baik yang di udara, di darat maupun di mana? Darat, udara dan laut. Ya, semuanya bermanfaat ya. Bahkan ada juga alat transportasi dari setiap permukaan bumi tersebut. Di darat adanya mobil, kemudian di laut adanya kapal laut. Di udara adanya pesawat udara yaitu. Kemudian, nah untuk pengayanya ya Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian pengayaannya. Silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakannya di rumah. Silakan, ini untuk kelompok 1 di rumah saja. Ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 3. Nama kelompoknya ya. Nah, setelah kita belajar barusan, ada pertanyaan tidak? Silakan, ada yang mau bertanya? Dapat dimengerti? Ya, alhamdulillah. Baik, semuanya tepuk semangat. Baik, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Nanti mohon di rumah ini kerjakan ya hasil penemuan kalian di lingkungan sekitar rumah ya. Di lingkungan sekitar rumah pada manfaat di bumi yang kita pijak ini, baik di darat, apa manfaat yang kita lihat, ada tanaman apa di darat, kemudian di air, ada apa saja yang di air, barangkali punya kolam, itu perairan, manfaatnya ada apa di dalam kolam itu ya. Bahkan di udara pun juga sama, apakah kita memelihara hewan seperti burung, itu manfaatnya untuk apa? Silakan nanti ditulis ya. Minggu depan dikumpulkan kembali untuk Bapak periksa ya. Pembelajaran Bapak rasa cukup sekian ya. Sebelum kita akhiri, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah kita belajar. Silakan. Silakan sekarang istirahat ya. Hati-hati jangan main jauh-jauh ya, karena di sini lintasan darat adanya alat angkutan transportasi, itu hati-hati ya dekat jalan. Ya silakan boleh istirahat, keluar dari kelompok ini dulu ya. Silakan istirahat. Keluar. Lanjut kelompok selanjutnya silakan. Ya, istirahat boleh. Istirahat.
tujuan pastor itu kan satu untuk menajamkan dari proses pembentukan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kira-kira dari Pak Agus yang tadi sudah apa kekurangan atau kelebihan menurut Pak Agus proses pembentukan ini? Kekurangannya mungkin Pak dari media abstrak dan nyata karena kenapa di sini yang saya bahas itu adalah permukaan bumi. Secara langsung saya mengambilnya adalah media gambar saja, audio maupun visual. Kemudian si anak muda tidak secara langsung kalau misalkan bendanya Pak itu bisa dipegang oleh mereka, tapi ini kalau kita secara langsung permukaan bumi kan tidak bisa. Makanya saya menggunakan media PowerPoint yang dapat juga. Jadi insya Allah yang mereka menyukai audio, visual maupun dari pendengaran mereka itu bisa terlaksanakan dari slide PowerPoint yang saya tampilkan. Kekurangannya mungkin itu tidak bisa secara langsung. Nah, kelebihannya di sini si anak dapat mengetahui manfaat dari permukaan yang ada di bumi ini. Ternyata di bumi ini bukan hanya daratan, ada juga lautan bahkan udara di satu planet bumi. Bahkan manfaatnya saya tadi di akhir sesi kegiatan ini dikasih penguatan agar mereka di rumah itu melihat alam sekitar yang ada yang nyata di lingkungan sekitar untuk dituliskan benda apa saja, baik yang di darat, perairan. Bahkan saya katakan walaupun kalian punya kolam itu perairan, tapi manfaat untuk manusia itu apa misalkan. Karena di kolam itu kan ada ikan, itu manfaatnya bisa dikonsumsi. Kemudian di daratan bisa kita menanam pohon, cabai, katakanlah seperti itu. Kemudian di udara mereka itu ada orang tuanya yang memelihara burung misalkan, itu boleh seperti itu. Ini yang bisa saya lihat secara fakta ataupun real di penguatan yang saya lakukan kepada anak-anak bangsa. Iya. Nah, kalau untuk penilaian gimana? Nah, baik untuk penilaian mungkin yang saya lihat di sini dan yang akan saya lakukan pertama dari nilai secara baik diskusi ataupun secara kelompok, nanti tadi individu ataupun kelompok nanti juga akan dinilai secara baik teks ataupun uraian mereka dari hasil pekerjaan di rumah. Saya sudah sediakan muridnya yang mudah-mudahan bisa nilainya itu bisa bagus lah setelah kita belajar dari permukaan bumi tersebut. Jadi anak tidak miskonsepsi lagi tentang permukaan bumi yang bulat ataupun bentuknya halus, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Kemudian hasil penelitian itu gimana? Ya, ini sebagai dasar acuan Pak, karena kelas 5 ini alhamdulillah KMTK sudah terlaksanakan. Kemudian sebentar lagi kan kita akan melaksanakan PAT ya, untuk menjadi PAT nantinya bisa juga akan melihat dari hasil siswa itu apakah mereka bisa menyelesaikan soal yang saya buat, yang saya berikan ke mereka atau tidak. Nah, nanti yang misalkan nilainya bagus, bolehlah dikatakan akan melakukan penilaian ataupun teman-teman sejawat mereka bisa saling berkolaborasi mereka dalam diskusi. Nah, yang kurang, yang dirasa cukup kurang, itu menjadi tugas untuk diremedial kembali. Seperti itu mungkin. Dari proses tadi, seandainya di kemudian hari Pak Agus mengajarkan ini, kira-kira ada hal berbeda apa ya? Mungkin hanya bedanya Pak, kalau rancangan pembelajaran mungkin tetap sama, cuman mungkin kondisi kelasnya, karena tidak setiap waktu anak-anak setiap harinya itu kondisinya dalam keadaan fit atau tidak. Bahkan tadi pagi ada yang kelihatannya sudah sakit Pak pas kalau pacaran. Nah, itu yang dikhawatirkan di hari-hari kemudian itu kondisi anak maupun kondisi layang hubungnya juga, kondisi ikan mungkin ini juga sangat mendukung bagi saya. Nah, nanti kalau kedepannya mungkin bisa katakanlah
ya amit-amit ini bisa terjadi mati lampu, kan itu daya dukungnya menjadi kurang bagi saya. Bahkan untuk alat pembelajaran bagi mereka itu tabu kalau tidak ada PowerPoint gitu, mau seperti apa, bahkan saya mungkin harus manual Pak, ke karton buat gitu. Jadi mendukung lah, mudah-mudahan tidak mati lampu ke depannya, anak-anak sehat, saya juga sehat, jadi bisa terlaksana ini di dalam proses pembelajaran. Kan ada hal yang tidak Ya betul. saya ingat tadi mati lampu, kira-kira skenario seperti apa? Saya sebetulnya Pak sudah berpikir nih jauh-jauh hari, kalau nanti mati lampu, sebetulnya saya sudah memprint out baik itu LKPD maupun alat-alat katakanlah semacam clipping yang mereka tempel berdasarkan kelompok. Nanti mereka akan dikasih karton sama-sama seperti tadi gitu. Langsung ke sana, mungkin pembelajarannya akan diperlihatkan secara langsung melalui karton tersebut. Ya akan saya pampangkan kepada mereka ya satu-satu mungkin Pak dari kelompoknya, ini kan ada 3 kelompok, mungkin 4 kelompok dulu. Saya dekati mereka kelompok 1 dulu beres, kemudian dekati dulu kelompok 2, nah semacam itu mungkin. Jadi lumayan juga akan memakan waktu lama kalau seperti itu. Ada rencana dibawa langsung ke alam? Insya Allah mungkin Pak untuk daratan dan perairan, karena di sini lokasinya mungkin dekat dengan kali, bahkan anak domisilinya ada yang lewat kali, itu bisa lah semacam itu. Jadi dengan adanya sungai mereka bisa mengetahui manfaat dengan adanya air bagi kehidupan manusia atau pesawahan semacam itu. Oke, dengan selanjutnya mungkin ke situ ya. Iya. Nah, sekarang izinkan saya tadi mencatat beberapa hal dalam proses pembelajaran. Memberikan umpan balik. Yang pertama ini tentang tugas pembelajaran di awal. Kemudian yang penting juga kita lihat harus itu membantu siswa scaffolding kesulitan pasti itu karena pasti jadi juga ada pembelajaran kelompok anak apa dia di kelompok tersebut walaupun sebenarnya hampir mirip ya tugasnya. Iya. Kemudian juga apresiasi terhadap siswa muncul lagi yang tadi diinterpretasikan apresiasi. Kemudian juga nah yang terakhir ini penguatan tadi yang disampaikan. Kemudian juga kesimpulan dan pandangannya ini dari anak yang dimunculkan awal baru kesimpulan itu kita belajar itu sebenarnya dengan ini saya dulu. Oh iya. Iya iya. Yakin dari anak. Iya. Jadi mengatakan betul bukan pun disebutkan atau digabungkan menguatkan. Nah sebelum penguatan berarti Iya. penguatan dipaksakan dulu karena disampaikan orang mereka itu harus pembelajaran sendiri. Kemudian nanti ada proses pengembangan diri. Pengembangan diri ini mungkin berkaitan mencari jawaban kira-kira untuk ke depan pengembangan diri tentang proses pembelajaran apa yang akan dikembangkan. Jadi yang paling kemarin Pak akan diingatkan lagi, terutama di dalam video pembelajaran, ya. Kemudian strategi pembelajaran juga sama. Barangkali tadi masih ada beberapa siswa yang betul-betul sangat membutuhkan, di mana kali secara kelompok itu kadang ditinggal kelompoknya, dia lari ke kelompok lain. Nah itu sebenarnya pembelajaran
berdiferensiasi itu bagus sebetulnya untuk anak, tetapi untuk gurunya lumayan lah, lumayan harus bisa mengayomi, harus bisa memberikan solusi bagi kelompok-kelompok yang lainnya juga, kelompok-kelompok kecil itu Pak. Untuk kedepannya mudah-mudahan lebih dimaksimalkan lagi mungkin terhadap kelompoknya. Kemudian di dalam umpan balik terutama tadi yang Bapak katakan dari siswanya, mungkin ini yang belum tergali ya dari mereka. Selain saya tadi memberikan penguatan, mungkin nantinya umpan balik dari anak itu betul-betul diharapkan itu mungkin yang belum. Nah itu. Ya. Apakah ada manfaat pendampingan ini? Ya, alhamdulillah kan setelah beranjak ke PI4 walaupun kemarin break selama 2 bulan, tetapi semangat insya Allah masih mengelola. Cuman mungkin selama break 2 bulan itu bukan berarti saya libur Pak, tetap berpikir nanti akan menyelesaikan PI4 nih, persiapan. Jadi insya Allah saya juga kemarin tidak ada istilahnya leha-leha, itu break itu tetap berpikiran nih PI4 akan persiapan. Mungkin alhamdulillah setelah adanya Bapak selaku pengajar praktik, kunjungannya di dalam PI4 ini sangat manfaat besar bagi saya pribadi. Karena apa? Bisa lebih melihat adapun kekurangan, kelebihan saya dalam pembelajaran. Mungkin kedepannya menjadi bahan perbaikan lagi Pak. Terima kasih banyak dengan adanya Bapak tergali mungkin motivasinya, kekurangannya. Justru kritik-kritikan dari Bapak itu sangat membangun bagi saya. Karena selain terus terang Pak, selain dari PP saya juga pernah dari fasilitator sekolah penggerak, karena silakan dijadikan contoh. Alhamdulillah masukan-masukan mungkin baik dari semua pihak yang mengobserver, terutama dari Bapak pada kesempatan hari ini saya terima, mungkin bahkan nantinya menjadi bahan perbaikan Pak di masa yang akan datang mungkin. Kemudian nanti ini di PI5 Iya. PI5 itu kan setelah PI4 ini Pak itu mendampingi rekan sejawat melaksanakan membuat rencana terkait kemudian juga mendampingi dalam proses pembelajaran pra pelaksanaan dan nanti pascanya itu pendampingan 5 didiskusikan oleh saya pascanya saja. Jadi kalau pas prosesnya silakan kan dengan waktu ya. Dengan rekan sejawat tadi ya. Oh iya. Kan ada tugas di 2.3 ya. Betul. Nah itu diapainnya setelah PI4. Oh sebetulnya itu ya bedanya. Saya kira bahkan teman-teman itu Pak nyangkanya harus kemarin sebelum PI4. Saya juga belum tahu banyak dia meminta informasi seperti itu. Makanya informasinya berarti nanti ya setelah beres di PI4 saya mungkin menjadi posisi seperti Bapak mengobservasi sejawat. Nanti ketika kunjungan PI5 Bapak hanya tinggal pendampingan di PI5 langsung di pasca observasi. Mungkin nanti dengan rekan sejawat dengan saya dan Bapak mungkin bertiga ya. Oh iya seperti itu ya. Yang kata coaching gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Aris berbagi prakteknya hari ini. Yang tadi yang KSE, kemudian diferensiasi, dikeluarkan kembali ya. Iya sih.